1. Indonesia raih tarif ekspor 19% ke AS, terendah di ASEAN, analisis dampak. 2. Saham pilihan hari ini, BMRI, MDK, MIDC, SIDO IHSG, tarif Trump 19% produk RI. 3. Prabowo beli 50 pesawat Boeing untuk Garuda Indonesia. 1. Indonesia raih tarif ekspor 19% ke AS, terendah di ASEAN, analisis dampak. Kabar menggembirakan, Indonesia raih tarif perdagangan terbaik di ASEAN dari Amerika Serikat. Sebuah pencapaian luar biasa baru saja terjadi dalam hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan posisi paling menguntungkan di antara negara-negara ASEAN dalam skema tarif perdagangan terbaru dengan AS. Melalui kesepakatan yang dicapai antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, Indonesia akan menikmati tarif ekspor hanya 19% ke pasar Amerika Serikat. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif terendah kedua di ASEAN, hanya di atas Singapura yang mendapat tarif 10%. Mari kita bandingkan dengan negara tetangga, Vietnam dan Filipina harus membayar 20%, Malaysia dan Brunei dikenakan 25%, Thailand dan Kamboja menghadapi tarif 36%, sementara Myanmar dan Laos mendapat tarif tertinggi sebesar 40%. Tapi tahukah Anda apa yang membuat kesepakatan ini semakin menarik? Pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan matang dengan mengidentifikasi 10 produk ekspor unggulan dan menganalisis kompetitor di setiap kategori produk. Yang lebih menggembirakan, kesepakatan ini tidak hanya tentang tarif, AS juga berkomitmen untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia akan mendapatkan penurunan tarif dari 32% menjadi 19% untuk ekspor ke AS. Sebagai imbalannya, Indonesia memberikan tarif 0% untuk produk es dan berkomitmen membeli energi senilai 15 miliar $, produk pertanian 4,5 miliar $, serta 50 pesawat Boeing. Namun, muncul pertanyaan menarik, apakah kesepakatan ini benar-benar menguntungkan kedua belah pihak? Bagaimana dengan dampaknya terhadap industri dalam negeri? Mari kita diskusikan bersama. Yang menarik, Indonesia tetap mempertahankan posisi tawar yang kuat dalam negosiasi ini. Untuk produk-produk yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti gandum dan kedelai, memang dikenakan tarif 0%. Ini justru mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan impor dari AS adalah bahan baku dan barang modal. Bagaimana menurut Anda tentang kesepakatan dagang ini? Apakah Indonesia sudah mengambil langkah tepat? Mari berbagi pendapat Anda di kolom komentar. 2. Saham pilihan hari ini, BMRI, MDK, MIDC, SIDO IHSG, tarif Trump 19% produk RI. Trump umumkan tarif produk RI 19%, saham pilihan hari ini BMRI, MDK, MIDC, SIDO. Pencarian IHSG hari ini, 16.7, diperkirakan di rentang 7.056 support dan 7.181 resistance. Abdul Malik, 16 Juli 2025. Tags IHSG hari ini, 16.7, diperkirakan di rentang 7.056 support dan 7.181 resistance. Bareksa.com http://bareksa.com/pasar saham Indonesia yang tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan, IHSG, naik 0,61% menjadi 7.140 meskipun terjadi net sell asing sebesar 327 miliar rupiah pada 15 Juli. Menurut riset Ciptadana Sekuritas Asia, 16.7, IHSG bergerak di rentang tinggi rendah, 6.905 dan 6.838. Saham brand, BBRI, dan DSSA secara berurutan menopang pergerakan IHSG. IHSG melanjutkan penguatan setelah menembus level resisten dengan bias teknikal yang masih berpotensi naik. Target bullish selanjutnya di 7.181, namun dengan kondisi overbought,
sehingga ada potensi koreksi. Jika menurun, maka support terdekat IHSG di 7.056 dan bisa masuk fase konsolidasi jika tembus level tersebut. Sentimen utama yang mempengaruhi pasar hari ini adalah pengumuman Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump pada Selasa malam, 15/7, bahwa produk-produk Indonesia yang masuk ke AS akan dikenai tarif 19%. IHSG hari ini, 16/7, diperkirakan di rentang 7.056 support dan 7.181 resistance dengan saham pilihan PT Bank Mandiri Tbk, BMRI, PT Merdeka Copper Gold Tbk, MDK, PT Medco Energi Internasional Tbk, MEDC, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk, Sido. Promo terbaru di Bareksa. Beli saham di sini, https://bareksa.oneling.me/beli/saham artikel. Grafik, pergerakan IHSG. Sumber, Ciptadana Sekuritas. Beli saham di sini, https://bareksa.oneling.me/beli/saham artikel. 1. BMRI, berpeluang rebound. Saham BMRI naik 0,25% menjadi Rp4.700 pada 15 Juli. BMRI melanjutkan tren mendatar namun di atas garis support harian Rp4.670. Bias teknikal BMRI tampak tren menurun, namun ada ruang untuk menguji level rendah pekan lalu di Rp4.670 dengan level resisten terdekat di Rp4.830. Tren bearish bisa berlanjut jika tembus di bawah Rp4.670, sehingga support berikutnya di Rp4.560. Disarankan beli saat melemah saham BMRI di Rp4.560 dengan stop rugi di Rp4.560 dan target ambil untung di Rp4.830. Grafik, pergerakan saham BMRI. Sumber, Ciptadana Sekuritas. Beli saham BMRI di sini, https://bareksa.oneling.me/beli/stok detail tanda tanya stok code sama dengan BMRI. 2. MDK, berpeluang rebound. Saham MDK naik 2,87% menjadi Rp2.150 pada 15 Juli. MDK bergerak di rentang Rp2.170 dan Rp2.020. Prospek MDK tampak bullish jika mampu menembus resisten Rp2.170, sehingga membuka potensi uptrend. Disarankan spekulatif buy saham MDK di Rp2.150 dengan stop rugi di Rp2.050 dan target ambil untung di Rp2.250 dan Rp2.300. Grafik, pergerakan saham MDK. Sumber, Ciptadana Sekuritas. Beli saham MDK di sini, https://bareksa.oneling.me/beli/stok detail tanda tanya stok code sama dengan MDK. 3. MEDC, berpeluang rebound. Saham MEDC naik 0,4% menjadi Rp1.225 pada 15 Juli. MEDC melanjutkan tren mendatar menuju level support kritis. Gerak MEDC berbalik arah dari level support harian di Rp1.235. Pola spinning candlestick terbentuk mengindikasikan potensi pembalikan arah. Disarankan spekulatif buy saham MEDC di Rp1.255 dengan stop rugi di Rp1.225 dan target ambil untung di Rp1.310. Grafik, pergerakan saham MEDC. Sumber, Ciptadana Sekuritas. Beli saham MEDC di sini, https://bareksa.oneling.me/beli/stok detail tanda tanya stok code sama dengan MEDC. 4. Sido, berpeluang rebound. Saham Sido stagnan di Rp515 pada 15 Juli. Sido bergerak mendatar mencoba meraih momentum bullish, berpeluang melewati garis MA55. Setelah sebelumnya Sido berhasil rebound dari tren bearish jangka pendek,
sehingga bertumpu pada support kritis di Rp505. Stabilitas support menyediakan momentum positif yang bisa mendorong pembalikan arah. Hal ini jadi sinyal positif peluang kenaikan. Disarankan spekulatif buy saham SIDO di Rp515 dengan stop rugi di Rp496 dan target ambil untung di Rp535 dan Rp550. Grafik pergerakan saham SIDO. Sumber Ciptadana Sekuritas. Beli saham SIDO di sini https://bareksa.oneling.me/beli/stock detail tanda tanya stok code sama dengan SIDO. Investasi saham di Bareksa. Super App Investasi, Bareksa telah meluncurkan fitur Bareksa Saham bekerja sama dengan PT Ciptadana Sekuritas Asia pada Kamis, 9 November 2023. 3. Prabowo beli 50 pesawat Boeing untuk Garuda Indonesia. Berita terkini, Prabowo targetkan Garuda Indonesia semakin melambung tinggi dengan akuisisi 50 pesawat Boeing baru. Apakah ini langkah strategis atau ada udang di balik batu? Simak analisis lengkapnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah maskapai penerbangan nasional bisa bersaing di kancah global yang begitu sengit? Atau, mungkinkah ada kepentingan yang lebih besar di balik keputusan pembelian armada pesawat dalam jumlah besar? Jakarta, CNBC Indonesia, sebuah pernyataan mengejutkan dan penuh optimisme datang dari pucuk pimpinan negara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, baru-baru ini menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan PT Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan kita semua, agar bisa kembali berjaya dan menjadi salah satu pemain utama di industri penerbangan dunia. Ini adalah kabar gembira bagi industri aviasi dan juga masyarakat luas yang mendambakan layanan penerbangan prima. Namun, disinilah letak kontroversinya. Komitmen ambisius, akuisisi 50 pesawat Boeing baru. Dalam sebuah pernyataannya yang disampaikan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada hari Rabu sore, 16 Juli 2025, Presiden Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa akuisisi 50 unit pesawat Boeing baru untuk Garuda Indonesia bukanlah sekadar transaksi biasa. Lebih dari itu, pembelian masif ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah Indonesia dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, AS. Untuk Anda yang mungkin awam dengan istilah tarif resiprokal, ini adalah perjanjian antara dua negara untuk memberlakukan tarif yang sama atau setara pada barang atau jasa yang diperdagangkan satu sama lain. Dalam konteks penerbangan, ini bisa berarti kesepakatan mengenai hak pendaratan, biaya operasional, atau bahkan frekuensi penerbangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, keputusan pembelian pesawat ini bukan hanya tentang memperbarui armada, tetapi juga tentang diplomasi ekonomi tingkat tinggi. Lantas, apa urgensi di balik kebutuhan pesawat baru ini? Pertama, modernisasi armada. Usia rata-rata pesawat Garuda mungkin membutuhkan peremajaan untuk menjamin efisiensi bahan bakar, kenyamanan penumpang, dan tentu saja keselamatan penerbangan. Dengan armada baru, Garuda bisa menawarkan pengalaman terbang yang lebih baik dan bersaing ketat dengan maskapai global lainnya. Kedua, ekspansi rute. Dengan jumlah pesawat yang lebih banyak dan modern, Garuda memiliki kapasitas untuk membuka rute-rute baru, baik domestik maupun internasional, yang selama ini mungkin belum terjangkau secara optimal. Ini tentu akan memperluas jangkauan layanan Garuda dan meningkatkan konektivitas Indonesia dengan dunia. Ketiga, peningkatan kapasitas penumpang dan kargo. Semakin banyak pesawat, semakin banyak pula penumpang dan kargo yang bisa diangkut. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik di Indonesia. Tapi disinilah bagian yang mungkin dilewatkan banyak orang. Apakah pembelian ini benar-benar murni kebutuhan operasional, atau ada agenda lain yang lebih besar terkait lobi dan kepentingan geopolitik? Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa jumlah 50 pesawat adalah angka yang sangat signifikan dan bisa jadi merupakan bagian dari upaya AS untuk memperkuat hubungan ekonomi dan militer dengan Indonesia,
Mengingat Boeing adalah produsen pesawat asal AS di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar AS dan teknologi penerbangan terkini. Ini memunculkan pertanyaan menarik. Apakah keputusan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi keuangan dan operasional Garuda, atau justru menambah beban utang di tengah tantangan industri penerbangan yang masih fluktuatif? Kita semua tentu berharap langkah ini akan membawa Garuda terbang lebih tinggi, mencapai stabilitas finansial, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Namun, kita juga perlu mengawasi implementasinya secara cermat agar investasi besar ini benar-benar memberikan hasil yang optimal. Menurut Anda, apakah pembelian 50 pesawat Boeing ini adalah langkah yang tepat dan strategis untuk Garuda Indonesia? Atau ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan lebih dalam? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.